Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Kami akan membawakan materi tentang value for money edit. Untuk pemateri pertama, Reza Katerin dipersilahkan. Baik, yang pertama yaitu pengertian value for money. Value for money atau nilai untuk uang merupakan salah satu definisi dari kualitas. Kualitas nilai uang melihat kualitas dalam hal pengembalian investasi. Jika hal yang sama dapat dicapai dengan biaya rendah atau hasil yang lebih baik dapat dicapai dengan biaya yang sama, maka pelanggan memiliki kualitas produk atau jasa. Kecenderungan yang berkembang untuk pemerintah meminta pertanggungjawaban dari pendidikan tinggi mencerminkan pendekatan ini untuk uang atau value for money. Definisi lainnya tentang value for money yaitu sebuah nilai untuk uang. Maksudnya nilai untuk uang yaitu untuk melihat biaya suatu produk atau layanan terhadap kualitas penyediaan. Tujuan value for money audit adalah untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas lembaga sektor publik dan untuk perbaikan kinerja pemerintah. Audit kinerja yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Pengelolaan keuangan merupakan perihal yang sangat penting dalam upaya pengembangan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah. Pengelolaan semacam ini berorientasi pada kemampuan pemerintah melakukan kebijakan, keputusan, rencana, serta terjun langsung dalam pelaksanaan program yang telah ditentukan. Value for money diharapkan mampu melakukan pengawasan atau controlling terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan keuangan, sehingga ada sinergi atau keterkaitan antara nilai keuangan dengan komponen yang berkaitan dengan penganggaran. Konsep ini juga dapat dijadikan sarana pendorong kebutuhan ekonomi bangsa, yaitu dengan mengurangi permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada di bangsa ini, seperti pengangguran dan kemiskinan. Dengan pengelolaan keuangan organisasi sektor publik yang telah berjalan sesuai sistem kinerja organisasi dan berorientasi pada tujuan yang jelas, maka tujuan organisasi akan diarahkan dan dicapai dengan mudah dengan dibarengi perkembangan kualitas sumber daya yang ada. Baik, poin yang kedua yaitu tentang karakteristik value for money. Audit kinerja yang meliputi audit ekonomi, efisien, dan efektivitas pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Pada audit keuangan dan audit kinerja tidak dapat perbedaan definisi yang tajam karena definisi audit kinerja sebagai suatu proses dapat diturunkan dari definisi audit keuangan. Pengertian audit dalam audit keuangan adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi atas tindakan dan kejadian ekonomi, kesesuaiannya dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan dan kemudian mengkomunikasikannya hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Definisi audit kinerja adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas keekonomisan dan efisiensi operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Secara teknis, kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien, dan efektif. Konsep ekonomi, efisien, dan efektivitas saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat diartikan atau dimaknai secara terpisah atau sendiri-sendiri. Konsep ekonomi memastikan bahwa biaya input yang digunakan dalam operasional organisasi dapat diminimalkan. Konsep efisien memastikan bahwa output yang maksimal dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia.
Konsep efektif berarti bahwa jasa yang disediakan atau dihasilkan oleh organisasi dapat melayani kebutuhan pengguna jasa dengan tepat. Salah satu yang membedakan value for money audit dengan konvensional audit adalah dalam hal laporan audit. Dalam audit yang konvensional, hasil audit adalah berupa pendapat atau opini auditor secara independen dan objektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan, tanpa pemberian rekomendasi perbaikan. Sedangkan dalam value for money audit tidak sekedar menyampaikan kesempatan berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan, akan tetapi juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Afisa. Di sini saya akan membahas tentang audit ekonomi dan efisiensi. Ekonomi mempunyai arti biaya terendah, sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara output dengan biaya input. Karena output dan biaya diukur dalam unit yang berbeda, maka efisiensi dapat terwujud ketika dengan sumber daya yang ada dapat dicapai output yang maksimal, atau output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang sekecil-kecilnya. Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya seperti karyawan, gudang, ruang, dan peralatan kantor secara ekonomis dan efisien. Dan yang kedua, penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi, dan struktur organisasi. Secara lebih spesifik, The General Accounting Office Standards pada tahun 1994 menegaskan bahwa audit ekonomi dan efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah, yang pertama, mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat. Kedua, pengadaan sumber daya, jenis, mutu, dan jumlah sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah. Ketiga, melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai. Keempat, menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya. Yang kelima, menghindari adanya pengangguran sumber daya atau jumlah pegawai yang berlebihan. Yang keenam, menggunakan prosedur kerja yang efisien. Yang ketujuh, menggunakan sumber daya staf, peralatan, dan fasilitas yang minimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa dengan kuantitas dan kualitas yang tepat. Yang kedelapan, mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya negara. Dan yang terakhir, melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kehematan dan efisiensi. Auditor dapat membandingkan output yang telah dicapai pada periode yang bersangkutan dengan yang pertama, standar yang telah ditetapkan sebelumnya, yang kedua, kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan yang ketiga, unit lain pada organisasi yang sama atau pada organisasi yang berbeda. Secara umum, tahapan-tahapan audit yang dilakukan meliputi yang pertama, perencanaan audit, yang kedua, mereview sistem akuntansi dan pengendalian intern, yang ketiga, menguji sistem akuntansi dan pengendalian intern, yang keempat, melaksanakan audit, dan yang kelima, menyampaikan laporan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nova. Audit efektivitas. Menurut Audit Commission, pada tahun 1998, efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Audit efektivitas bertujuan untuk menentukan yang pertama itu tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan. Yang kedua itu kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir, apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Secara lebih rinci, tujuan pelaksanaan audit efektivitas atau audit program adalah untuk yang pertama itu menilai tujuan program, yang kedua menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan, dan yang ketiga menilai efektivitas program dan atau unsur-unsur program secara terpisah atau sendiri. Yang keempat, mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja yang baik dan memuaskan. Yang kelima, menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif untuk melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dan dengan biaya yang lebih rendah.
Yang selanjutnya menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang tindih, atau bertentangan dengan program lainnya yang terkait, dan lain sebagainya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa audit kinerja pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Pada audit kinerja, kegiatan pemeriksaan terhadap pengelolaan organisasi sektor publik, terutama kegiatan pemeriksaan terhadap pengelolaan organisasi sektor publik, terutama didasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas. Penjelasan secara komprehensif terhadap konsep value for money dapat dilihat kembali pada penjelasan di bab-bab sebelumnya. Value for money audit secara umum mempunyai 3 kategori kegiatan, yaitu yang pertama by product, VFM work, yang kedua ada an agreement review, dan yang terakhir ada performance review. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rida. Baik, materi selanjutnya yaitu prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi dalam audit kinerja, yaitu ada 4. Yang pertama, auditor, orang atau lembaga yang melakukan audit, lalu ada audit, pihak yang diaudit, dan ada resipien, pihak yang menerima hasil audit. Yang kedua, ada hubungan akuntabilitas antara audit dan audit resipien, otoritas yang lebih tinggi. Yang ketiga, independensi antara auditor dan audit. Dan yang terakhir, yang keempat, pengujian dan evaluasi tertentu atas aktivitas yang menjadi tanggung jawab audit oleh auditor untuk audit resipien. Lalu ada pihak-pihak yang terlibat dalam audit kinerja, yaitu ada auditor sebagai pihak pertama dan memegang peran utama dalam pelaksanaan audit kinerja, karena auditor dapat mengakses informasi keuangan dan juga informasi manajemen dari organisasi yang diaudit, dan memiliki kemampuan profesional dan independen. Pihak audit biasanya terdiri dari manajemen atau pekerja suatu organisasi yang bertanggung jawab kepada resipien, dan biasa disebut pihak ketiga yang terdiri dari beberapa kelompok, yaitu seperti tingkatan yang lebih tinggi dari organisasi yang sama, dewan komisaris, stockholder, masyarakat, dan investor, baik secara individual maupun kelompok. Untuk menjadi seorang auditor sektor publik, diperlukan beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, seorang auditor harus telah diakui kompetensinya untuk melakukan pemeriksaan. Yang kedua, seorang auditor harus mematuhi kode etik yang berlaku. Dan yang ketiga, seorang auditor harus dapat melakukan audit dengan bertanggung jawab. Sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillah. Nama saya Sekar Lestari Diningrat. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai prosedur utama dalam melaksanakan praktik auditing. Baik, teman-teman sekalian, secara umum terdapat 2 prosedur utama untuk melaksanakan praktik auditing terhadap kinerja organisasi secara komprehensif. Prosedur tersebut adalah Management and Technical Review dan Special Studies. Baik, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, Management and Technical Review, yang mana telaah fungsi manajemen secara umum mengenai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan metode atau teknik khusus yang digunakan oleh entitas untuk menentukan seperti apakah rencana yang matang telah dikembangkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Terus terdapat struktur yang memadai tentang wewenang dan tanggung jawab manajemen itu sendiri. Lalu ada manajemen setelah secara jelas mengomunikasikan ekspektasi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas operasi tersebut gitu. Dan yang terakhir, apakah pelaksanaan diawasi dan evaluasi secara reguler dengan menggunakan kriteria yang memadai sehingga varian dari rencana dapat dideteksi dan dikoreksi tepat pada waktunya. Seperti itu. Selanjutnya ada Special Studies, yang mana telaah ini yang diarahkan untuk mencapai kesesuaian terhadap spesifikasi tertentu sesuai dengan permintaan. Nah, sebagai contohnya yakni mungkin dilaksanakan untuk seperti penelitian mengenai dugaan terjadinya kesalahan atau kecurangan, terus menilai kecukupan pengendalian internal dalam sistem informasi manajemen ataupun sistem akuntansi yang diterapkan. Terus contoh lainnya seperti konsultasi dengan manajemen berkaitan dengan masalah keuangan khusus ataupun berkaitan dengan masalah kinerjanya gitu. Terus ataupun memang
Contoh lainnya seperti mengevaluasi penggunaan dana untuk kegunaan investasi yang mungkin berpengaruh terhadap operasi organisasi di masa yang akan datang. Baik teman-teman, di sini saya juga akan memaparkan mengenai penutup dari makalah yang telah kita bahas pada hari ini. Pertama, kesimpulan, value for money atau nilai untuk uang merupakan salah satu definisi dari kualitas, yang mana tujuan value for money audit adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan untuk perbaikan kinerja pemerintah itu sendiri. Audit kinerja yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, efektivitas pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Salah satu hal yang membedakan VFM audit dengan konvensional audit adalah dalam hal laporan audit itu sendiri. Dalam audit yang konvensional, hasil audit adalah berupa pendapat atau bisa dikatakan dengan opini auditor secara independen dan objektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan tanpa pemberian rekomendasi perbaikan. Nah, sedangkan dalam VFM audit tidak sekedar menyampaikan kesepakatan gitu. Tidak sekedar menyampaikan kesempatan berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan, akan tetapi juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Audit ekonomi dan efisiensi terutama bertujuan untuk menentukan apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi dan menggunakan sumber dayanya gitu atau belum gitu. Baik itu secara ekonomis dan efisien, serta untuk menemukan penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis ataupun tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi tersebut. Nah, audit efektivitas terutama bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan oleh suatu organisasi, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya gitu, serta menentukan apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang lebih rendah. Seperti itu. Dan sarannya, penggunaan value for money audit atau VFM sangat disarankan oleh penulis gitu dalam meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan untuk perbaikan kinerja pemerintah, yang dimana hal ini memang merupakan tujuan dari VFM itu sendiri, karena dalam VFM terdapat saran atau rekomendasi mengenai perbaikan di masa mendatang. Secara tidak langsung, VFM telah melakukan sebuah evaluasi demi memberikan kinerja yang baik, efektif, dan efisien, yang menurut penulis sendiri, VFM ini dapat membantu mewujudkan good governance dalam memperbaiki akuntabilitas kinerja pemerintah ataupun lembaga sektor publik itu sendiri. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.